Sallallahu Alaihi Wasallam itu nyomotin labu. Ditanya sama Sayyidina Anas, Rasulullah bilang, saya suka sama labu ini. Maka Sayyidina Anas mengatakan setelah kejadian itu, labu adalah makanan yang paling saya sukai. Karena kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai labu. Maka yang belum suka labu nih, kita harus suka labu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai. Dan para sahabat juga membenci apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benci. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah dalam hijrahnya, Nabi Muhammad pertama kali menginap di rumah salah satu sahabat dari kalangan Ansor, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini setiap malam Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya 2 tingkat. Abu Ayyub tinggal di lantai 2, Nabi Muhammad SAW tinggal di lantai 1 bersama Abu Bakar. Dan tiap hari Abu Ayyub ini ngasih makanan kepada Nabi Muhammad SAW. Selalu makanan itu dihabiskan, dan ketika piring bekas Nabi Muhammad SAW dipulangin ke Abu Ayyub, maka Abu Ayyub langsung membasuh piring yang mana bekas tangan Nabi Muhammad SAW. Abu Ayyub mengatakan, "Altamisu barakatan ya Rasulullah." Saya mencari berkah tanganmu di piring ini. Suatu saat Abu Ayyub ngirim makanan di mana makanan itu ada al-basal wa thum, bawang putih atau bawang bombay dan bawang merah dan bawang putih. Maka Rasulullah SAW nggak dimakan makanan ini sama Rasulullah SAW dan dibalikin ke Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, tiap hari aku kasih makanan, engkau makan habis mulu. Sekarang ini ada makanan ini, kenapa engkau tidak makan?" "Inni akrah hadzal ta'am." Rasulullah SAW mengatakan, "Saya tidak suka bawang putih dan bawang merah." Karena apa? Li'anni rajul unaja. Karena setiap hari para kaum muslim datang padaku dan mereka menanyakan soal hajat mereka. Mereka menanyakan tentang masalah-masalah mereka. Apabila aku jawab dengan mulut yang bau dengan bawang putih dan bawang merah ini, apakah mereka akan suka? Maka Rasulullah SAW tidak memakan makanan itu. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, "Mulai saat ini aku tidak akan memakan bawang putih dan bawang merah." Karena Rasulullah SAW tidak menyukai kedua makanan itu. وقد ذكرنا في كتابنا هذا جانبا من جوانب أخلاقه صلى الله عليه وسلم وآدابه وأعماله وأقواله وأذكاره وعبادته ليقتدى به في ذلك. Nanti insyaallah dalam pertemuan berikutnya di sini di kitab ini dijelaskan dengan sangat rinci. Yang pertama sisi khalqiyah, sisi penciptaan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan tahu bagaimana apakah rambut Rasulullah SAW itu gimana sih, apakah belah tengah, apakah belah pinggir, apa rambutnya itu keriting, apa rambutnya itu ikal, apa rambutnya itu terurai. Rasulullah apakah rambutnya itu botak, apa gondrong. Alis Rasulullah SAW kayak gimana sih, apakah nyambung atau enggak, bulu matanya gimana sih, atau panjang atau enggak, bola matanya atau hitam atau enggak. Semuanya insyaallah akan kita jelaskan di sini. Kemudian dari sisi khuluqiyah, itu adalah sisi peringai Rasulullah SAW. Gimana sih kalau misalnya makan itu di piring, itu boleh nggak sih kalau panas itu ditiup? Kalau misalnya makan itu dari comot pertama itu nyomotnya dari tengah apa dari pinggir sih? Ya, itu sunnah-sunnah itu insya Allah akan dijelaskan di sini. Ulama berpesan, ini penting banget. Barang siapa yang berharap bertemu Nabi Muhammad SAW maupun dalam keadaan terjaga atau tidur, maka hendaknya pertama memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama mengatakan banyak itu bisa dikatakan banyak, sesuatu bisa dikatakan banyak saat berzikir apabila sampai minimal 300 per hari. 300 per hari itu mudah. Tinggal kita membiasakannya. Sehari 10 dulu, besok 100, nanti 300. Para ulama ada yang 1000 berapa ribu. Pertama adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, Anda harus mengetahui syama'il. Anda harus membaca dulu, harus tahu gimana sih penciptaan Nabi Muhammad SAW, agar Anda terbayang dan agar Anda selalu penasaran untuk bertemu Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Anda juga harus ta'zim sunnah, dan engkau hendaknya wahai orang-orang yang berharap bertemu Nabi Muhammad SAW, ta'zim sunnah, untuk menganggap sunnah ini sebagai hal yang penting, untuk mengagungkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, pesan para ulama untuk orang-orang yang ingin melihat Nabi Muhammad SAW adalah agar kita perhatian terhadap hal keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memasak makanan, masak to'am, apakah tetangga kita ini dalam kelaparan? Ketika kita mendapat rezeki, apakah ada orang-orang yang masih kelaparan? Walaupun 1-2, hendaknya kita, hati dan pikiran kita selalu terikat kepada keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ada 2 poin lagi. Apakah cukup aja dulu ya? Cukup atau gimana? Gimana Bang? Cukup apa lanjutin? Kita selesaiin bab ini dulu ya. Mau nggak apa-apa Bang ya? Tadi gini, berarti ini ada 2 poin. Yang pertama, kenapa kita pembahasan kita ini, kenapa kita kenapa harus kenal sama Nabi Muhammad SAW gitu Bang? Yang pertama itu tadi udah. Poin pertama itu karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beriman. Kita gimana mau beriman kalau misalnya kita nggak kenal sama Nabi ini? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Gimana kita mau ngikutin kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang mau kita ikutin? Nah, al-wajhul tsalits, sebab ketiga, anallahu ta'ala aujaba 'alal mu'minin. Yang ketiga, Allah Ta'ala aujaba al-mu'minin ayyuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawqa mahabbatil aba wal abna wal azwaj wal ashirah wat tijarah wal amwal wa au'ada man takhallafa ala tahqiqi dzalika bil iqab. Nah, ini poin ketiga ini penting. Kadang-kadang kita enggak tahu. Poin ketiga ini, Allah Ta'ala aujaba al-mu'minin an yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawqa mahabbatil aba wal abna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, memerintahkan dalam Al-Qur'an agar setiap orang mukmin menjadikan cinta Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada cinta al-aba, cinta orang tua, al-abna, cinta anak, al-azwaj, cinta para istri, wal ashirah, cinta kita kepada para keluarga kita, wat tijarah, cinta kepada bisnis kita, tijarah kita, perdagangan kita, wal amwal, cinta kita kepada harta kita. Wa au'ada man takhallafa an tahqiqi dzalika bil iqab. Ini harus kita perhatikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman serius kepada kita apabila kita menjadikan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dari cinta hal-hal yang telah saya sebutkan, bil iqab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, in kana aba'ukum, apabila bapak-bapak kalian, au abnaukum, dan apabila anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan apabila saudara kalian, wa azwajukum, apabila istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan apabila keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan apabila harta yang engkau punya, yang engkau usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan, usaha bisnismu yang engkau takutkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang engkau tinggali, hal-hal itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, apabila hal-hal itu lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilih, dan jihad dalam tali Allah Subhanahu wa taala, apabila hal-hal demikian lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, menurunkan hukuman bagi kalian semua wahai umat manusia.
Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ini adalah peringatan serius dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita mulai sedikit-sedikit mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikanlah bahwasanya kita duduk di majlis ini untuk berusaha untuk mengenal Nabi-Mu ya Allah. Maka jangan turunkan azab itu kepada kami. Wala raiba anna asbabal mahabbati tarji'u ila anwa'il jamal wal kamal wan nawal kama qara'a al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ghazali berkata, sebab kalian mencintai suatu hal itu ada 3. Enggak mungkin ada hal yang keempat, enggak mungkin. Yang pertama al-jamal. Yang pertama adalah keindahan, ketampanan. Kita suka sama laki-laki, kita suka sama perempuan, mungkin karena keindahan penciptaannya, keindahan parasnya, keindahan tubuhnya, masalah itu jamal, keindahan. Wal kamal atau kamal itu adalah kesempurnaannya. Sifat orang ini sempurna nih, sifat orang ini suka memberi, ini adalah sifat kesempurnaan. Sifat orang ini sabar nih, sabar itu adalah sifat yang sempurna. Orang ini penyayang nih, ini adalah sifat yang sempurna. Maka kita cinta orang itu karena sifat kesempurnaan. Atau yang ketiga an-nawal itu adalah pemberian. An-nawal itu adalah karena orang ini selalu berbuat baik kepada kita, maka sebagai balasan saya suka sama orang ini. Karena orang ini selalu care sama kita, karena orang ini selalu ngasih harta sama kita, maka saya suka sama orang ini. Nah, sekarang bayangkan apabila 3 faktor ini bertemu dan berkumpul dalam satu makhluk, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabiyikum, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fa idza kana rajul yuhabbu liqarmi, kalau misalnya seorang laki-laki dicintai karena sifat dermawannya, au li syaja'atihi, atau karena sifat keberaniannya, au li hilmihi, atau karena kesabarannya, au li ilmihi, atau karena kepintarannya, au li tawadhu'ihi, atau karena tawadhu'nya, au li ta'abbudihi wa taqwa, atau karena kesalehan dan takwanya, au li zuhdihi wa wara'ihi, atau karena zuhudnya dan wara'nya, au li kamali aqlihi, atau karena sempurnanya pikirannya, matangnya pikirannya, au fawri fahmihi, atau cepat tanggapnya ia paham, au jamali adabihi, atau karena adabnya ini adalah adab yang sangat peringai, yang sangat baik, au husni khuluqi, akhlak yang baik, au fasahati lisanihi, apabila kita cinta kepada orang karena lisannya itu fasih, kalau misalnya dia mengatakan sesuatu itu enak, au husnu muasyarah, baiknya dia dalam pergaulan, au kathrati birrihi wa khairihi, banyaknya hal-hal baik yang ia lakukan, au li syafaqatihi wa rahmati, dan karena dia cinta dan dia sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, au nahwu dzalika min sifatil kamal, atau apabila engkau cinta seseorang karena sifat-sifat yang baik yang selain di atas, fa kaifa idza ta'assalat wajtama'at hadhihi sifat al-kamilah wa ghairiha min sifatil kamal fi rajulin wahid. Bagaimana kalau misalnya sifat-sifat yang tadi kita sebutkan berkumpul dalam satu orang? Fi rajulin wahid tahaqqaqat fihi awsaful kamal wa mahasinul jamal ala akmali wujuhiha ala wa huwa as-sayyidul akram sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini yang berseluruh sifat ini berkumpul dalam satu orang, tidak lain tidak bukan dan tiada orang yang kedua kecuali as-sayyidul akram, para baginda yang paling tinggi derajatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi huwa majma'u sifatil kamal wa mahasinil khisal. Qad abda Allah ta'ala suratahu al-'azimah wa hay'atahu al-karimah wa tawafi anwa'il husni wal baha bihaitsu yaqulu kullu man na'ata. Sampai orang, setiap para sahabat yang pernah melihat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diminta untuk mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka katakan? Lam yura qablahu wa la ba'dahu mithluh. Tidak pernah saya lihat orang sebelumnya dan orang setelahnya seperti orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika kana minal wajib 'alal mukallafi an yata'arrafa ila jamali hadzal rasul karim. Maka dari itu kita harus mengenal ketampanan hadzal rasul karim, rasul yang Allah ciptakan dengan seluruh sifat yang sempurna. Wa mahasini khuluqiyah wa kamalatihi an-nafsiyah wa ruhiyah wal qalbiyah wal 'aqliyah wal 'ilmiyah. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kesempurnaan psikologinya dan ruhnya, sempurnaan hatinya, sempurnaan akalnya, sempurnaan peringainya dan ilmunya. Wa dzalika liyunal maqama mahabbatihi as-sadiqah. Dan hal itu kita berusaha mengetahui semua ini
agar kita mencapai satu derajat. Derajat yang khusus ialah mahabbah shadiqah, cinta, tapi cinta yang bukan cuma di mulut doang, bukan cinta yang cuma aku doang. Itu adalah mahabbah shadiqah, cinta yang benar-benar, yang sebenar-benarnya cinta, cinta yang jujur. Fadzalika li'anna al-ma'rifah hiya sababul mahabbah, karena ma'rifah adalah sebab mahabbah, karena mengetahui, mengenal seseorang adalah sebab kita mencintai orang itu. Fakullama zadat al-ma'rifah bihasanil mahbub zadat al-mahabbah lahu. Setiap kali kita bertambah keilmuan kita tentang peringai dan perbuatan baik orang yang kita cintai, maka saat itu bertambah juga kecintaan kita kepada orang yang kita cintai ini. Qala Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, sa'altu Khali Hind ibn Abi Halah wa kana wasafan an jaliyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu biha. Al-Imam, cucu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, suatu saat bertanya kepada salah satu bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hindun binti Abi Halah. Hindun bintu Abi Halah namanya. Salah satu bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hindun ini orang ini suka menggambarkan, pintar nggambarin. Maka Sayyidina Hasan pengen mendengar dari Hindun ini bahwasanya Sayyidina Hasan pernah bertemu Rasulullah SAW dan mengalami hidup bersama Rasulullah SAW. Tapi karena Hindun ini pintar untuk mensifati seseorang, maka dia ingin dengar gimana sih Hindun ini mensifati Rasulullah SAW. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Dan saya ini pengen diceritain oleh Hindun ini gimana sih dia mensifati Rasulullah SAW, ata'allaqu bihi, agar hati saya ini selalu bercantol kepada Nabi Muhammad SAW, selalu membayangkan Nabi Muhammad SAW. Faqal, maka Hindun berkata, kana Rasulullah SAW fakhman mufakhaman. Kita pejamkan, kita bayangkan. Karena Rasulullah SAW fakhman mufakhaman. Rasulullah SAW itu badannya itu berisi, gak kecil, gak kurus. Rasulullah SAW itu bidang berisi. Ya tala'la wajuhu tala'lu al-qamar lailatal badr. Wajahnya itu bersinar, berseri-seri seperti bulan purnama, bulan purnama dalam Lailatul Badr. Wajah Rasulullah SAW berseri seperti halnya bulan ketika sedang purnama. Itulah sifat Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita udah punya 3 poin. Yang pertama, kita disuruh iman. Yang kedua, kita disuruh mengikuti. Dan ketiga, kita disuruh untuk mencintai Rasulullah SAW di atas kecintaan kita kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Al-wajhul rabi'. Yang keempat, yang terakhir, anna ittila' al-insan ala awsafihi sallallahu alaihi wasallam al-azimah wa syama'ilihi al-karimah liya'ti suratan ilmiyatan tantabi'u fil qalbi wa tartasimu fil mukhayyalah ka'annahu qad ra'a mahbubahu sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita mengetahui peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui sifat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar gambar itu tertanam di hati kita. Dan hati mengirimkannya kepada otak. Ketika itu kita bisa membayangkan Nabi Muhammad SAW seakan-akan Nabi Muhammad SAW hidup di antara kita. Dan apabila kita sudah sampai derajat ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat, yaitu adalah bertemu Nabi Muhammad SAW di mimpi ataupun dalam keadaan terjaga. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man ra'a minni fil manam laqad ra'ani yaqadhah." Ai lianna syaitan la yatamatsalu bi kama qala hadis. Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang melihat bertemuku fil manam dalam keadaan tidur dalam mimpi, maka ketahuilah bahwasanya ia benar-benar telah bertemu dengan aku. Lianna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan bisa menyerupai siapa aja kecuali diriku. Maka yang pernah mimpi Rasulullah SAW, bersyukurlah, ketahuilah bahwasanya ia benar-benar bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ini untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur maupun terjaga. Cup tahu Syekh Mari Ar-Rasyid Cup. Syekh Mari yang gede. Beliau ketika masih belajar di Syria pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga, Mang. Kalau dalam keadaan tertidur, saya udah mendengar kisahnya lebih dari satu kali. Salah satu hal, dia mimpi dia ini duduk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengkul ketemu dengkul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu hadis disifatkan ketika menerima wahyu ini miring ke kiri kalau nggak salah, ke bantal, Mang. Dan Rasulullah itu keringat ketika menerima wahyu. Dan Syamar ini guru saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan itu banyak. Dan yang lebih khusus lagi, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga dan melihat cahaya, dan dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nggak gratis. Itu butuh kecintaan. Cinta itu butuh kita tumbuhkan sedikit demi sedikit. Sehari kita mulai 10, 20, 30 sampai kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertanam di hati kita. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yadhkuru li ashabihi awsafar rusuli qabla huwa yuqarribu ilaihim dzalika bi ashbahihim hatta innahum yasiruna bi halin ka'annahum qad ra'awhum wa dzalika aqrabu sabilin ta'arruf bihim wa aqrab tariqin litahabbubi fihim. Dan cara untuk memancing imajinasi agar kita bisa membayangkan orang yang belum pernah kita ketemukan, itu adalah cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada para sahabat ketika ia menggambarkan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika aqrab sabilin lita'arufu bihim, sampai para sahabat itu seakan-akan melihat para nabi yang belum pernah mereka lihat, seakan-akan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensifati para nabi tersebut. Wa hadza aqrab sabilin lita'arufu bihim wa aqrabu tariqin litahabbub fihim. Dan cara ini adalah cara yang paling cepat, cara yang paling efektif untuk kita mengetahui orang-orang yang belum pernah kita lihat dan mencintai orang-orang yang belum pernah kita ketemui. Ja'a fi sahihain wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi laqitu Musa qala ar-rawi fana'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay wasafahu rajul ra'si ka'annahu min rijali shanu'ah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati para anbiya ketika ia naik ke Mi'raj, ke langit Sidratul Muntaha. Beliau yang pertama itu bertemu dengan Nabi Musa. Qala rawi fana'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifatinya. Rasulullah bilang rajulu sya'ar. Rambutnya itu disisir rapi, sedikit ikal, ka'annahum min rijali shanu'ah. Seakan-akan Nabi Musa ini mirip kabilah Shanu'ah. Shanu'ah itu adalah satu kabilah di Arab yang mana Rasulullah dan sahabat itu tahu gitu. Kalau misalnya kita ini orang kayak orang Bandung gitu, atau kayak orang apa, nah, gitu. Fana'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Isa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rab'atan ahmar. Nabi Isa rab'ah, enggak tinggi banget, enggak pendek banget. Sedang-sedang saja, ahmar, dan kulitnya itu putih kemerah-merahan. Ka'anna ma kharaja min dimas. Kayak misalnya orang baru keluar dari kamar mandi. Biar kata hitam pasti seger gitu, ada merah-merahnya. Wa ra'aitu Ibrahim wa ana ashbaha waladihi bihi. Dan saya bertemu Nabi Ibrahim ketika saya naik Mi'raj, wa ana ashbahu waladihi bihi. Dan saya adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Wal wajhul khamis, dan yang kelima, anna fi dzikri syama'ili sallallahu alaihi wasallam wa sama'i awsafihi wa nu'utihi tahya qulubul muhibbin. Yang kelima, faidah daripada kita mengetahui dan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam menyebut sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahya qulubul muhibbin. Hati kita ini yang mati akan hidup kembali. Hati-hati orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilantunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hidup kembali. Wa tatrab arwahum wa quluhum, dan ruh kita ini akan menari-nari karena senang, karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa yataharrak ishtiyaquhum, dan rasa rindu kita, rasa ingin bertemu kita ketika kita mendengar sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hidup kembali. Qala al-Arif, adalah salah satu syair mengatakan, qala al-Arif al-Kabir Asy-Syaikh Abu Madyan radhiyallahu taala anhu, wa nahya bi dzikrakum idza lam narakum ala inna tadhkar al-ahibbati yan'ashuna. Wa nahya, kami hidup, bi dzikrakum, dengan menyebutkan namamu, idza lam narakum, walaupun kami belum pernah bertemu denganmu, ala inna tadhkar al-ahibbati yan'ashuna, karena menyebut nama orang yang kita cintai itu adalah membangkitkan kembali hati kita, menghidupkan kembali hati kita. Falaula ma'anikum taraha qulubuna idza nahnu aiqadhun wa fin naumi in ghibna. Misalnya, andaikan kita tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah mendengar namamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaula ma'anikum taraha qulubuna, seakan apabila seandainya engkau tidak pernah hidup di hati kami, idza nahnu aiqadhun wa fin naumi in ghibna, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur, lamitna asan, kita niscaya akan mati karena saking sedihnya kita tidak bisa membayangkan orang yang sangat kita cintai. Min bu'dikum wasababatan, karena kita jauh denganmu ya Rasulullah, wasababatan, dan karena sedihnya hati kita ini tersayat-sayat, tidak bisa membayangkan Nabi Muhammad SAW. Lakinna fil ma'na ma'anikum ma'na, tapi ada satu hal yang menolong kita, ma'namu ya Rasulullah, sifat-sifatmu ya Rasulullah, peringaimu ya Rasulullah masih hidup di antara hati kami, dan itulah yang bisa menghidupkan kami semua. Yuharikuna dzikral hadithi ankumu walau la halakum fil hasyamat harfna. Wa yahamullah qail, ada juga yang lainnya terakhir, akhillaya in syattal habib warfa'uhu, wahai saudaraku, apabila orang yang engkau cintai itu jauh, wa azza talaqihi wa na'at manaziluh, dan engkau susah untuk menemuinya, wa fatakum an tanzuruhu bi'ainikum, dan engkau tidak bisa melihat orang yang engkau cintai dengan mata kalian, fama fatakum bisam'i hadhi syamailuh, maka engkau sesungguhnya tidak benar-benar kehilangan orang yang engkau cintai apabila engkau telah selalu mendendangkan namanya dan selalu engkau mengingat-ingat sifat dari orang yang engkau cintai. Dan inilah insyaallah, dengan ini maqadimah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mengetahui siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berpertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur maupun keadaan terjaga, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Dengan membaca